Masjid Baitus Salam atau yang lebih dikenal sebagai Masjid Saka Tunggal, masjid yang diklaim sebagai satu-satunya masjid di Pulau Jawa, dibangun jauh sebelum era Wali Songo. Tiba di Masjid Saka Tunggal, Tribuners akan menjumpai sekumpulan kera yang kerap berkeliaran di sekitar wilayah masjid. Suasana sekitar masjid begitu kental nuansa pedesaan, termasuk tempat wudhunya yang bernuansa zaman dahulu meski sudah dilapisi oleh tembok. Masjid Saka Tunggal kerap dikaitkan dengan tokoh penyebar Islam di Cikakak bernama Mbah Mustolih yang hidup saat Kesultanan Mataram kuno. Maka tidak heran bila unsur Jawen masih sangat melekat. Dalam syiar Islam yang dilakukan, Mbah Mustolih menjadikan Cikakak sebagai tempat ditandai pembangunan masjid dengan tiang tunggal Masjid Saka Tunggal. Tiang penyangga utama ini berada di tengah bangunan utama masjid. 4 sayap yang menempel di saka tersebut melambangkan papat kiblat 5 pancar atau 4 mata angin dan 1 pusat. Papat kiblat 5 pancar berarti manusia sebagai pancar dikelilingi 4 mata angin yang melambangkan api, angin, air, dan bumi. Menurut guru kunci, saka guru yang menjadi tiang utama masjid sama sekali tidak pernah direnovasi. Berdasarkan prasasti yang terukir di Masjid Saka Tunggal, masjid ini didirikan pada tahun 1288 Masehi. Selama ratusan tahun berdiri, warga dan jamaah di Cikakak sama sekali tidak mengganti bangunan utama yang ada di tempat tersebut. Keaslian itu masih terpelihara juga tampak dari ornamen di ruangan utama termasuk di mimbar khotbah dan imam. Ada 2 ukiran di kayu yang bergambar nyala sinar matahari. Gambar seperti ini banyak ditemukan pada bangunan-bangunan kuno era Singasari dan Majapahit. Hal unik lainnya, sampai saat ini Masjid Saka Tunggal tidak menggunakan pengeras suara. Meski demikian, suara azan yang dilantunkan tetap terdengar begitu lantang dan merdu dari masjid ini. Barang lainnya yang sampai sekarang masih tetap rapi dan dipelihara diantaranya adalah beduk, kentongan, mimbar masjid, tongkat hatib, dan tempat wudhu. Sedangkan Masjid Saka Tunggal beratapkan ijuk serta sebagian dindingnya dari anyaman bambu. Sejak tahun 1965, masjid ini sudah 2 kali dipugar. Sampai saat ini, Masjid Saka Tunggal kerap didatangi oleh tokoh-tokoh daerah hingga nasional. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Masjid Baitus Salam atau yang lebih dikenal sebagai Masjid Saka Tunggal, masjid yang diklaim sebagai satu-satunya masjid di Pulau Jawa, dibangun jauh sebelum era Wali Songo. Tiba di Masjid Saka Tunggal, Tribuners akan menjumpai sekumpulan kera yang kerap berkeliaran di sekitar wilayah masjid. Suasana sekitar masjid begitu kental nuansa pedesaan, termasuk tempat wudhunya yang bernuansa zaman dahulu meski sudah dilapisi oleh tembok. Masjid Saka Tunggal kerap dikaitkan dengan tokoh penyebar Islam di Cikakak bernama Mbah Mustolih yang hidup saat Kesultanan Mataram kuno. Maka tidak heran bila unsur Jawen masih sangat melekat. Dalam syiar Islam yang dilakukan, Mbah Mustolih menjadikan Cikakak sebagai tempat ditandai pembangunan masjid dengan tiang tunggal Masjid Saka Tunggal. Tiang penyangga utama ini berada di tengah bangunan utama masjid. 4 sayap yang menempel di saka tersebut melambangkan papat kiblat 5 pancar atau 4 mata angin dan 1 pusat. Papat kiblat 5 pancar berarti manusia sebagai pancar dikelilingi 4 mata angin yang melambangkan api, angin, air, dan bumi. Menurut guru kunci, saka guru yang menjadi tiang utama masjid sama sekali tidak pernah direnovasi. Berdasarkan prasasti yang terukir di Masjid Saka Tunggal, masjid ini didirikan pada tahun 1288 Masehi. Selama ratusan tahun berdiri, warga dan jamaah di Cikakak sama sekali tidak mengganti bangunan utama yang ada di tempat tersebut. Keaslian itu masih terpelihara juga tampak dari ornamen di ruangan utama termasuk di mimbar khotbah dan imam. Ada 2 ukiran di kayu yang bergambar nyala sinar matahari. Gambar seperti ini banyak ditemukan pada bangunan-bangunan kuno era Singasari dan Majapahit. Hal unik lainnya, sampai saat ini Masjid Saka Tunggal tidak menggunakan pengeras suara.
Meski demikian, suara azan yang dilantunkan tetap terdengar begitu lantang dan merdu dari masjid ini. Barang lainnya yang sampai sekarang masih tetap rapi dan dipelihara diantaranya adalah beduk, kentongan, mimbar masjid, tongkat khatib, dan tempat wudhu. Sedangkan Masjid Sakatunggal beratapkan ijuk serta sebagian dindingnya dari anyaman bambu. Sejak tahun 1965, masjid ini sudah 2 kali dipugar. Sampai saat ini, Masjid Sakatunggal kerap didatangi oleh tokoh-tokoh daerah hingga nasional. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Masjid Baitus Salam atau yang lebih dikenal sebagai Masjid Sakatunggal, masjid yang diklaim sebagai satu-satunya masjid di Pulau Jawa, dibangun jauh sebelum era Wali Songo. Tiba di Masjid Sakatunggal, Tribuners akan menjumpai sekumpulan kera yang kerap berkeliaran di sekitar wilayah masjid. Suasana sekitar masjid begitu kental nuansa pedesaan, termasuk tempat wudhunya yang bernuansa zaman dahulu meski sudah dilapisi oleh tembok. Masjid Sakatunggal kerap dikaitkan dengan tokoh penyebar Islam di Cikakak bernama Mbah Mustolih yang hidup saat Kesultanan Mataram kuno. Maka tidak heran bila unsur kejawen masih sangat melekat. Dalam syariat Islam yang dilakukan, Mbah Mustolih menjadikan Cikakak sebagai tempat ditandai pembangunan masjid dengan tiang tunggal Masjid Sakatunggal. Tiang penyangga utama ini berada di tengah bangunan utama masjid. 4 sayap yang menempel di saka tersebut melambangkan papat kiblat 5 pancer atau 4 mata angin dan 1 pusat. Papat kiblat 5 pancer berarti manusia sebagai pancer dikelilingi 4 mata angin yang melambangkan api, angin, air, dan bumi. Menurut guru kunci, saka guru yang menjadi tiang utama masjid sama sekali tidak pernah direnovasi. Berdasarkan prasasti yang terukir di Masjid Sakatunggal, masjid ini didirikan pada tahun 1288 Masehi. Selama ratusan tahun berdiri, warga dan jamaah di Cikakak sama sekali tidak mengganti bangunan utama yang ada di tempat tersebut. Keaslian itu masih terpelihara juga tampak dari ornamen di ruangan utama termasuk di mimbar khotbah dan imam. Ada 2 ukiran di kayu yang bergambar nyala sinar matahari. Gambar seperti ini banyak ditemukan pada bangunan-bangunan kuno era Singasari dan Majapahit. Hal unik lainnya, sampai saat ini Masjid Sakatunggal tidak menggunakan pengeras suara. Meski demikian, suara azan yang dilantunkan tetap terdengar begitu lantang dan merdu dari masjid ini. Barang lainnya yang sampai sekarang masih tetap rapi dan dipelihara diantaranya adalah beduk, kentongan, mimbar masjid, tongkat khatib, dan tempat wudhu. Sedangkan Masjid Sakatunggal beratapkan ijuk serta sebagian dindingnya dari anyaman bambu. Sejak tahun 1965, masjid ini sudah 2 kali dipugar. Sampai saat ini, Masjid Sakatunggal kerap didatangi oleh tokoh-tokoh daerah hingga nasional. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Masjid Baitus Salam atau yang lebih dikenal sebagai Masjid Sakatunggal, masjid yang diklaim sebagai satu-satunya masjid di Pulau Jawa, dibangun jauh sebelum era Wali Songo. Tiba di Masjid Sakatunggal, Tribuners akan menjumpai sekumpulan kera yang kerap berkeliaran di sekitar wilayah masjid. Suasana sekitar masjid begitu kental nuansa pedesaan, termasuk tempat wudhunya yang bernuansa zaman dahulu meski sudah dilapisi oleh tembok. Masjid Sakatunggal kerap dikaitkan dengan tokoh penyebar Islam di Cikakak bernama Mbah Mustolih yang hidup saat Kesultanan Mataram kuno. Maka tidak heran bila unsur kejawen masih sangat melekat. Dalam syariat Islam yang dilakukan, Mbah Mustolih menjadikan Cikakak sebagai tempat ditandai pembangunan masjid dengan tiang tunggal Masjid Sakatunggal. Tiang penyangga utama ini berada di tengah bangunan utama masjid.
4 sayap yang menempel di saka tersebut melambangkan papat kiblat 5 pancer atau 4 mata angin dan 1 pusat. Papat kiblat 5 pancer berarti manusia sebagai pancer dikelilingi 4 mata angin yang melambangkan api, angin, air, dan bumi. Menurut guru kunci, saka guru yang menjadi tiang utama masjid sama sekali tidak pernah direnovasi. Berdasarkan prasasti yang terukir di Masjid Saka Tunggal, masjid ini didirikan pada tahun 1288 Masehi. Selama ratusan tahun berdiri, warga dan jamaah di Cikakak sama sekali tidak mengganti bangunan utama yang ada di tempat tersebut. Keaslian itu masih terpelihara juga tampak dari ornamen di ruangan utama termasuk di mimbar khotbah dan imam. Ada 2 ukiran di kayu yang bergambar nyala sinar matahari. Gambar seperti ini banyak ditemukan pada bangunan-bangunan kuno era Singasari dan Majapahit. Hal unik lainnya, sampai saat ini Masjid Saka Tunggal tidak menggunakan pengeras suara. Meski demikian, suara azan yang dilantunkan tetap terdengar begitu lantang dan merdu dari masjid ini. Barang lainnya yang sampai sekarang masih tetap rapi dan dipelihara diantaranya adalah beduk, kentongan, mimbar masjid, tongkat hatib, dan tempat wudhu. Sedangkan Masjid Saka Tunggal beratapkan ijuk serta sebagian dindingnya dari anyaman bambu. Sejak tahun 1965, masjid ini sudah 2 kali dipugar. Sampai saat ini, Masjid Saka Tunggal kerap didatangi oleh tokoh-tokoh daerah hingga nasional. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Masjid Baitusalam atau yang lebih dikenal sebagai Masjid Saka Tunggal, masjid yang diklaim sebagai satu-satunya masjid di Pulau Jawa, dibangun jauh sebelum era Wali Songo. Tiba di Masjid Saka Tunggal, Tribuners akan menjumpai sekumpulan kera yang kerap berkeliaran di sekitar wilayah masjid. Suasana sekitar masjid begitu kental nuansa pedesaan, termasuk tempat wudhunya yang bernuansa zaman dahulu meski sudah dilapisi oleh tembok. Masjid Saka Tunggal kerap dikaitkan dengan tokoh penyebar Islam di Cikakak bernama Mbah Mustolih yang hidup saat Kesultanan Mataram kuno. Maka tidak heran bila unsur Jawen masih sangat melekat. Dalam syiar Islam yang dilakukan, Mbah Mustolih menjadikan Cikakak sebagai tempat ditandai pembangunan masjid dengan tiang tunggal Masjid Saka Tunggal. Tiang penyangga utama ini berada di tengah bangunan utama masjid. 4 sayap yang menempel di saka tersebut melambangkan papat kiblat 5 pancer atau 4 mata angin dan 1 pusat. Papat kiblat 5 pancer berarti manusia sebagai pancer dikelilingi 4 mata angin yang melambangkan api, angin, air, dan bumi. Menurut guru kunci, saka guru yang menjadi tiang utama masjid sama sekali tidak pernah direnovasi. Berdasarkan prasasti yang terukir di Masjid Saka Tunggal, masjid ini didirikan pada tahun 1288 Masehi. Selama ratusan tahun berdiri, warga dan jamaah di Cikakak sama sekali tidak mengganti bangunan utama yang ada di tempat tersebut. Keaslian itu masih terpelihara juga tampak dari ornamen di ruangan utama termasuk di mimbar khotbah dan imam. Ada 2 ukiran di kayu yang bergambar nyala sinar matahari. Gambar seperti ini banyak ditemukan pada bangunan-bangunan kuno era Singasari dan Majapahit. Hal unik lainnya, sampai saat ini Masjid Saka Tunggal tidak menggunakan pengeras suara. Meski demikian, suara azan yang dilantunkan tetap terdengar begitu lantang dan merdu dari masjid ini. Barang lainnya yang sampai sekarang masih tetap rapi dan dipelihara diantaranya adalah beduk, kentongan, mimbar masjid, tongkat hatib, dan tempat wudhu. Sedangkan Masjid Saka Tunggal beratapkan ijuk serta sebagian dindingnya dari anyaman bambu. Sejak tahun 1965, masjid ini sudah 2 kali dipugar. Sampai saat ini, Masjid Saka Tunggal kerap didatangi oleh tokoh-tokoh daerah hingga nasional. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Masjid Baitus Salam atau yang lebih dikenal sebagai Masjid Saka Tunggal, masjid yang diklaim sebagai satu-satunya masjid di Pulau Jawa, dibangun jauh sebelum era Wali Songo. Tiba di Masjid Saka Tunggal, Tribuners akan menjumpai sekumpulan kera yang kerap berkeliaran di sekitar wilayah masjid. Suasana sekitar masjid begitu kental nuansa pedesaan, termasuk tempat wudhunya yang bernuansa zaman dahulu meski sudah dilapisi oleh tembok. Masjid Saka Tunggal kerap dikaitkan dengan tokoh penyebar Islam di Cikakak bernama Mbah Mustolih yang hidup saat Kesultanan Mataram kuno. Maka tidak heran bila unsur kejawen masih sangat melekat. Dalam syiar Islam yang dilakukan, Mbah Mustolih menjadikan Cikakak sebagai tempat ditandai pembangunan masjid dengan tiang tunggal Masjid Saka Tunggal. Tiang penyangga utama ini berada di tengah bangunan utama masjid. 4 sayap yang menempel di saka tersebut melambangkan papat kiblat 5 pancer atau 4 mata angin dan 1 pusat. Papat kiblat 5 pancer berarti manusia sebagai pancer dikelilingi 4 mata angin yang melambangkan api, angin, air, dan bumi. Menurut guru kunci, saka guru yang menjadi tiang utama masjid sama sekali tidak pernah direnovasi. Berdasarkan prasasti yang terukir di Masjid Saka Tunggal, masjid ini didirikan pada tahun 1288 Masehi. Selama ratusan tahun berdiri, warga dan jamaah di Cikakak sama sekali tidak mengganti bangunan utama yang ada di tempat tersebut. Keaslian itu masih terpelihara juga tampak dari ornamen di ruangan utama termasuk di mimbar khotbah dan imam. Ada 2 ukiran di kayu yang bergambar nyala sinar matahari. Gambar seperti ini banyak ditemukan pada bangunan-bangunan kuno era Singasari dan Majapahit. Hal unik lainnya, sampai saat ini Masjid Saka Tunggal tidak menggunakan pengeras suara. Meski demikian, suara azan yang dilantunkan tetap terdengar begitu lantang dan merdu dari masjid ini. Barang lainnya yang sampai sekarang masih tetap rapi dan dipelihara diantaranya adalah beduk, kentongan, mimbar masjid, tongkat hatib, dan tempat wudhu. Sedangkan Masjid Saka Tunggal beratapkan ijuk serta sebagian dindingnya dari anyaman bambu. Sejak tahun 1965, masjid ini sudah 2 kali dipugar. Sampai saat ini, Masjid Saka Tunggal kerap didatangi oleh tokoh-tokoh daerah hingga nasional. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe,